Hai semuanya, balik lagi sama gue di segmen Horror Storytime. Apa yang ada di pikiran kalian kalau mendengar kata hidup sendirian? Bebas, tenang, damai? Itu juga yang dipikirkan oleh Aris. Aris adalah seorang desainer grafis freelance berusia 28 tahun yang merasa penat dengan hiruk-pikuk Jakarta. Dia butuh ketenangan, dia butuh fokus. Akhirnya, dia menemukan sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota, berbatasan langsung dengan sisa-sisa hutan karet yang belum terjamah pembangunan. Harganya murah, terlalu murah bahkan. Pemiliknya, Pak Jajang, cuma bilang, "Asal Mas berani bersihin, silahkan pakai." Harusnya itu jadi peringatan pertama. Tapi Aris, dengan logikanya yang skeptis, cuma ketawa. Dia nggak tahu kalau keputusan dia malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang nggak akan pernah dia lupakan. Malam pertama Aris pindah, dia merasa ada yang aneh. Bukan suara, bukan penampakan, tapi rasanya. Udara di dalam rumah itu terasa berat, lembab, dan seolah-olah menekan dada. Kalian tahu kan perasaan kalau kita masuk ke ruangan yang udah lama nggak dihuni? Ada bau apek bercampur tanah basah. Tapi di rumah ini ada bau lain yang samar. Bau melati yang layu. Minggu pertama berjalan lambat. Aris mulai terbiasa dengan kesunyian itu. Tapi kesunyian di rumah itu nggak pernah benar-benar kosong. Dimulai dari hal-hal sepele. Keran air di kamar mandi belakang yang tiba-tiba menyala sendiri di jam 3 pagi. Tetesan airnya punya ritme. Tes, tes, tes. Konstan, kayak metronom. Tapi begitu Aris cek, keran itu kering kerontang, gak ada air setetes pun. Lalu barang-barang mulai berpindah. Kopi yang dia taruh di meja kerja tiba-tiba ada di lantai. Kursi yang dihadapkan ke meja tiba-tiba menghadap ke arah pintu kamar yang gelap. Aris mencoba rasional. Mungkin gue lupa, mungkin tikus. Tapi guys, tikus nggak bisa menggeser lemari kayu jati berat sejauh 5 cm. Puncaknya di babak ini adalah suara seretan kaki. Srek, srek, srek. Suara itu selalu muncul dari lorong yang menghubungkan ruang tengah ke dapur. Suara langkah kaki yang berat, seolah orang itu sedang menyeret kaki yang patah atau sedang membawa beban mayat. Masuk minggu kedua, teror mulai menyerang fisik. Kalian pernah ngerasain erep-erep atau sleep paralysis? Aris sering mengalaminya, tapi kali ini beda. Malam itu hujan deras, petir menyambar-nyambar. Aris terbangun karena merasa dadanya sesak luar biasa. Matanya terbuka, tapi tubuhnya kaku total. Di sudut ruangan, di atas lemari bajunya, dia melihat sesuatu. Sosok hitam, tinggi besar, dengan rambut yang menjuntai sampai ke lantai. Sosok itu bukan berdiri, tapi jongkok. Dan yang bikin Aris mau teriak tapi nggak bisa, sosok itu perlahan turun, merayap di dinding kayak cicak, mendekat ke arah tempat tidur Aris. Wajahnya hancur guys, hancur lebur. Dan baunya, bau anyir darah segar langsung menusuk hidung Aris. Sosok itu membisikkan sesuatu tepat di telinga kiri Aris. Suaranya bukan bahasa manusia, tapi geraman rendah yang bikin bulu kuduk berdiri. Pulang atau mati. Paginya, Aris lari keluar rumah dengan wajah pucat. Dia ketemu sama Bu Siti, pemilik warung kecil yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah itu. Pas Aris cerita dikit soal gangguan itu, ekspresi Bu Siti langsung berubah drastis. Dia berhenti ngaduk kopi, natap Aris tajam, dan cuma bilang satu hal. "Mas, pintu belakang jangan pernah dibuka kalau lewat maghrib. Apapun yang ngetuk, jangan dibuka." Ternyata rumah itu punya sejarah kelam. Dulu ada seorang pria yang gantung diri di kusen pintu belakang karena depresi ditinggal istrinya. Konon arwahnya nggak terima ada laki-laki lain yang menempati wilayah kekuasaannya. Aris merinding. Masalahnya, semalam dia yakin banget dia dengar suara ketukan dari pintu belakang itu. Dan bodohnya,
Aris sempat berpikir untuk mengeceknya nanti malam. Setelah penemuan itu, suasana berubah drastis. Sinyal HP Aris tiba-tiba hilang total. Internet mati. Listrik mulai kedap-kedip ngejelas. Aris mencoba keluar rumah. Mau nginep di hotel aja. Tapi anehnya, motornya nggak mau nyala. Padahal baru diservis. Dan pas dia mau jalan kaki ke jalan raya, dia ngerasa kayak berputar-putar di tempat yang sama. Jalan setapak yang harusnya lurus ke jalan raya, malah ngebawa dia balik lagi ke gerbang depan rumah itu. Kabut tebal mulai turun, padahal itu baru jam 4 sore. Aris terperangkap. Isolasi yang dia cari, sekarang jadi penjara. Dia mulai ngomong sendiri. Tenang, Riz. Ini cuma halusinasi. Lo cuma stres. Tapi suara tawa cekikikan perempuan yang bergema dari arah sumur tua di belakang rumah mematahkan semua logika Haris. Itu bukan halusinasi. Kuntilanak atau apapun itu sudah menampakkan diri secara audio. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Klise? Mungkin. Tapi energi di rumah itu memuncak. Aris duduk di ruang tengah, bermodalkan lilin karena listrik mati total. Tiba-tiba, dia mencium bau itu lagi. Bau anyir darah dan daging busuk. Kali ini, dia melihatnya, bukan bayangan lagi. Di lorong menuju dapur, berdiri sosok wanita dengan punggung bolong. Sundal bolong. Punggungnya penuh dengan belatung yang jatuh satu persatu ke lantai. Pluk, pluk. Suaranya jelas banget. Sosok itu gak nyerang Aris. Dia cuma berdiri membelakangi Aris, lalu kepalanya berputar 180 derajat. Wajahnya rata, guys. Gak ada mata, gak ada hidung, cuma mulut yang robek lebar menyeringai. Aris lumpuh ketakutan. Dia mau lari ke kamar dan mengunci pintu, tapi kakinya lemes kayak jeli. Sosok itu mulai berjalan mundur mendekati Aris. Aris berhasil merangkak masuk kamar dan mengunci pintu. Tapi kita semua tahu, kunci pintu nggak ada gunanya buat mereka. Suara gedoran di pintu kamar Aris bukan main kencangnya. Buka, buka. Suara itu berubah-ubah. Kadang suara berat baba-baba, kadang suara nenek-nenek, kadang suara ibunya Aris sendiri. Ini trik psikologis jin untuk mematahkan mental manusia. Aris nangis. Dia benar-benar breakdown di pojok kamar sambil megang tasbih yang dia temuin di laci. Tiba-tiba, hening. Sunyi senyap. Aris pikir sudah selesai. Tapi dia salah. Dari atas plafon, tetesan cairan merah mulai jatuh. Menetes ke tangan Aris. Itu darah. Aris mendongak ke atas. Dan di lubang ventilasi plafon, dia melihat sepasang mata merah menyala, sedang menatap dia dari kegelapan atap. Dapat kamu. Bisik suara itu dari atas. Haris gak punya pilihan. Dia harus keluar. Dia ambil kunci motor, nekat lari keluar kamar, menerobos ruang tengah yang gelap gulita. Sosok-sosok bayangan hitam berusaha nangkep kaki dia, tapi Aris nendang sembarangan. Dia lari ke pintu depan, terkunci. Padahal dia gak pernah ngunci slot atas. Dia lari ke jendela, teralisnya membara, panas kayak besi yang baru ditempa. Satu-satunya jalan keluar, pintu belakang. Pintu yang dilarang dibuka sama Bu Siti. Tapi Aris gak ada opsi lain. Dia lari ke dapur. Di sana sosok pria gantung diri itu terlihat samar-samar. Aris merem, teriak Allahu Akbar, dan mendobrak pintu belakang. Pintu terbuka. Angin malam menerpa wajahnya. Dia lari sekencang-kencangnya menembus hutan karet. Gak peduli duri, gak peduli gelap. Di belakangnya terdengar suara tawa ramai, seolah satu kampung setan sedang menertawakan pelariannya. Aris ditemukan pingsan di pinggir jalan raya oleh warga besok paginya. Dia selamat. Secara fisik. Aris pindah dari kota itu, balik ke rumah orang tuanya. Dia nggak pernah mau bicara soal apa yang terjadi malam itu. Tapi teman-teman, ada satu hal yang aneh. Sejak Aris balik, dia berubah. Dia jadi pendiam. Suka duduk di pojokan kamar gelap. Dan yang paling ngeri,
Ibunya Aris pernah cerita ke tetangga. Kalau tiap malam, dari kamar Aris, sering terdengar suara dua orang yang sedang ngobrol. Padahal Aris sendirian di sana. Dan kalau Aris lagi makan, cara makannya beda. Lahap, rakus, dan kadang dia makan daging mentah yang ada di kulkas. Pertanyaannya sekarang, apakah Aris benar-benar berhasil kabur malam itu? Atau sosok yang mendobrak pintu belakang itu bukan Aris, tapi sesuatu yang memakai tubuh Aris? Hati-hati kalau kalian tinggal sendirian. Pastikan kalian benar-benar sendiri.